Masih bersama juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri, kemudian advokat dari Visi Integritas Donald Faris, dan juga pengacara atau penasihat hukum dari Juliari Batubara, Dion Pongkor. Bung Dion, tadi sudah jelaskan panjang lebar bahwa apa yang kemudian Anda permasalahkan sudah dijawab oleh Bung Ali Fikri dan juga tadi sempat dijelaskan juga oleh Bung Donald Faris. Silakan jawaban Anda bahwa tidak perlu ada sadapan, ada bukti yang lain. Tidak perlu menerima langsung masuk ke kantong pribadi, tapi menguntungkan yang bersangkutan. Dan ada bukti-bukti ke arah sana bahwa uang dikumpulkan atas arahan Juliari Batubara. Jadi gini, kami menyampaikan bahwa perlu ada petunjuk berupa sadapan karena kami merasa pada saat sidang ini berlangsung ini cukup kurang bukti. Kenapa? Tidak boleh satu-satunya bukti itu disandarkan pada keterangan dari terdakwa yang saat ini juga akan mengajukan diri jadi saksi justice kolaborator, yaitu Matius Joko dan Adi Wahyono. Karena apa? Selain ada asas non self incrimination, orang tidak boleh dipidana karena keterangan dirinya sendiri yang memberatkan dirinya. Mereka juga punya kecenderungan untuk melemparkan kesalahan ini kepada pihak lain. Karena itu, semua yang disampaikan oleh Pak Donald, fakta-fakta tadi yang disampaikan oleh Bang Ali dari KPK, betul itu ada, cuman hanya bersandar kepada keterangan kedua orang saksi mahkota tadi. Menurut kami akan sangat riskan menghukum orang hanya berdasarkan keterangan dari saksi mahkota. Sehingga kami berpikir perlu ada bukti-bukti tambahan. Dan kalau kita merunut dari awal, ini kan proses penangkapan terhadap Matius Joko itu kan berawal dari sadapan. Dari sadapan, ditangkaplah Matius Joko. Matius Joko sebagai tersangka bernyanyi bahwa ini uang atas perintah dan untuk kepentingan Pak Juliari. Bung Dion, begini, itu tentu menjadi concern atau kepedulian Anda. Meskipun juga logikanya secara hukum, ketika penetapan tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Ketika kemudian P21 di tingkat penuntutan jaksa, maka juga harus ada kelengkapan yang kemudian harus dipenuhi. Lalu kemudian di persidangan di tahap awal ada putusan sela. Kan semuanya sudah lewat semua, artinya bukti-bukti cukup dong. Gini. Kalau kita bicarakan apakah penetapan tersangka sesuai dengan alat bukti, nanti kalau saya uraikan jadi panjang. Intinya gini, ditangkap tanggal 5 Desember, hanya berdasarkan keterangan Matius Joko, Pak Juliari langsung ditetapkan tersangka. Tapi kami tidak menguji itu melalui mekanisme pra peradilan. Kami percaya ada asas praduga tidak bersalah, kita buktikan di persidangan. Oke. Gitu loh. Gitu. Oke, Bung Donald dulu. Bung Donald, Anda mau menjawab ini? Kurang bukti, KPK kurang bukti, jadi nanti bahaya juga, bebas buat Juliari. Tapi Bung Dion ya pasti senang karena kliennya. Ya, secara substansi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa hubungan kausal sudah menunjukkan, tadi Bang Ali juga menguatkan bahwa pejabat eselon, dan kalau kita lihat jatah 1,9 juta bansos itu juga tidak hanya menjadi quote and quote jatah beliau, tetapi juga ada mitranya di DPR RI. Itu yang menjadi hal yang akan kita bahas, dan Bung Aiman menyampaikan itu tadi. Tapi pada pokoknya adalah tentu saja saya dan Mas Dion tidak akan berada dalam sudut pandang yang sama untuk menilai hal ini, karena posisi duduk tentu akan berbeda antara pihak-pihak yang punya kepentingan di dalam kasus ini. Jadi menurut saya fakta-fakta persidangan dan biar masyarakat yang menilai kemudian. Dan bagaimana dengan DPR? Bisa kita elaborasi. Saya ingin masuk situ. Betul. Bagaimana dengan DPR, Bung Aiman? Kalau kita lihat dari tuntutan KPK, ya sekali lagi, sekalipun saya tidak ada di persidangan, tetapi apa dakwaan, tuntutan kan kita mengikuti. Apa keterangan saksi the charge, saksi ada charge yang masing-masing dihadirkan, kita bisa mendengar itu. Nah, kalau dari berdasarkan tuntutan KPK, bagaimana dengan relasinya jatah 1,9 juta itu dibagi ke sejumlah pihak, menjadi komitmen sejumlah pihak. Siapa saja itu disebut nama-nama seperti Ihsan Yunus, Herman Heri, 1 juta menjadi anggota Komisi 3 DPR ya, keduanya? Ya, masing-masing berbeda komisi ya. Kalau Herman Heri kan komisi 3. Ini disebut dalam persidangan, Bung Donald? Di dalam tuntutan itu disampaikan oleh KPK. Nah, tentu saja kita berharap
hakim melihat hal ini, apakah ada pihak lain yang akan dikembangkan keterlibatannya di dalam vonis nanti. Tentu saja vonis tidak akan menguraikan. Ya, meskipun saya koreksi kalau saya salah, saya belum mendengar ada pemeriksaan terhadap keduanya terkait hal ini. Ya, betul. Ini yang banyak menjadi isu belakangan ini. Walaupun Bang Ali pasti membantah isu bahwa soal Satgas yang mengenai kasus ini kemudian diberhentikan melalui proses TWK. Mostly mereka-mereka yang megang kasus bansos ini, kemudian upaya untuk memanggil mereka dan upaya penggeledahan itu gagal dan disuruh pulang. Saya pikir sudah banyak media yang memberitakan itu, majalah investigasi yang memberitakan itu. Dan menurut saya tentu saja secara formal KPK akan membantah, tapi sumber-sumber lain mencoba untuk menceritakan hal yang berbeda. Oke, saya konfirmasi dulu ke Bung Ali. Bung Ali, tadi disampaikan bahwa di dalam tuntutan Juliari Batubara yang disampaikan oleh Jaksa KPK disebutkan ada 2 nama anggota DPR. Tapi belum pernah 2 nama anggota DPR ini, tadi Iksan Yunus dan juga Herman Heri, diperiksa oleh KPK. Benar demikian? Jadi begini ya, Mas Aiman, terkait dengan fakta-fakta ada keterlibatan, dugaan keterlibatan pihak lain, di dalam proses persidangan, Jaksa KPK juga sudah menggali ya terkait dengan informasi yang ada di hasil baik itu dari investigasi teman-teman media begitu ya. Satu contoh misalnya dari informasi teman-teman Jaksa KPK ya, dulu sempat disebutkan istilah Madam Bansos misalnya gitu ya. Fakta-fakta baik itu di persidangan pemberi, kemudian penerima, itu juga kemudian kan tidak bisa ditemukan sebagai fakta hukum, begitu ya. Artinya memang bahwa di luar proses persidangan banyak kemudian opini, banyak kemudian persepsi, asumsi ya, yang itu dibangun berdasarkan logika. Tapi kan sudah disebutkan dalam tuntutan, artinya sudah sebuah fakta persidangan, Bung Ali. Iya, jadi begini, saya ingin tegaskan, fakta-fakta persidangan itu belum tentu menjadi fakta hukum, Mas Aiman. Ini penting saya sampaikan, gitu ya. Artinya apa? Fakta hukum itu adalah ketika sudah ada keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Sehingga minimal menjadi 2 alat bukti, begitu ya. Kalau keterlibatan tadi Pak Juliari sudah sangat yakin bahwa memang kemudian bisa dibuktikan oleh jaksa di dalam surat tuntutannya ada setidaknya 2 alat bukti yang menjadi menjadi penguat untuk membuktikan perbuatan dari terdakwa Juliari P. Batubara. Tetapi kemudian fakta-fakta lain memang ada dan itu sudah dituangkan di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah kemudian menjadi fakta hukum? Inilah yang kemudian kita tunggu nanti dari proses putusan tentunya ya. Karena tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Iya, Bung Donald, saya ingin bahwa apa yang betul disebutkan tapi belum tentu jadi fakta hukum. Artinya bisa jadi ya memang ini hanya karena disebutkan karena ada pemberitaan atau ada desas-desus begitu ya Bung Ali. Tapi kemudian belum tentu juga itu kemudian ada keterkaitan yang bersangkutan terkait dengan kasus ini. Ya, kalau saya kutip tuntutan, jaksa mengatakan bahwa 1 juta paket diberikan kepada kelompok Herman Heri atau Ivo Wongkaren, kemudian ada 400.000 untuk grup Ihsan Yunus, Iman, dan Ikram. Dari mana kemudian jaksa bisa mendakwa atau bahkan dalam proses sekarang itu menuntut hal demikian? Tentu saja pendalaman dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik-penyidik tersebut. Nah, masalahnya adalah, Bung Aiman, dalam proses penyidikan, peran-peran mereka ini tidak digali. Itu menjadi problemnya loh, Mas Aiman. Kalau mau develop kasus ini dalam pandangan saya lebih besar, tentu saja orang yang kemudian dalam tuntutan ini disebutkan nama-namanya dianggap menerima jatah komitmen ya. Kita belum bicara lebih dalam sejauh mana jatah komitmen itu direalisasikan, berapa jumlahnya. Mestinya hal ini sudah dikonfirmasi sejak awal di dalam proses penyidikan oleh para penyidik. Tapi kita tahu sendiri, KPK sedang mengalami dilema hari ini, Mas Aiman. Banyak kawan-kawan yang bercerita, termasuk kalau kita sendiri menonton film Watchdog yang diproduksi dan menjelaskan bagaimana
film Endgame itu bagaimana menceritakan tekanan kepada mereka di dalam penanganan kasus bansos, mau kemudian melakukan penggeledahan ke sejumlah pihak, misalkan saja tempat Ihsan Yunus, tapi kemudian disuruh pulang. Itu Oke, bukan baik. pernyataan Saya harus berikan kesempatan. Baik, saya tahu maksud Anda. Saya ingin beri kesempatan kepada Bung Ali. Bung Ali, benarkah dalam kasus bansos ini ada tekanan yang luar biasa kepada KPK? Saya kira begini Mas Aiman, kalau kemudian Mas Donald tadi mengatakan... Ini pertanyaannya gampang, iya atau tidak Bung Ali? Bentar dulu, karena tidak, bicara hukum kan tidak harus seperti matematika. Anda nggak mau menjawab iya atau tidak, tapi Anda menjelaskan, silakan. Ingin menjelaskan begitu ya, bahwa Ihsan Yunus salah satu anggota DPR diperiksa sebagai saksi di dalam perkara ini gitu ya. Itu juga sudah menjelaskan di dalam proses persidangan. Jaksa sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana mengkaitkan antara fakta satu dengan fakta yang lain sehingga harapannya menjadi fakta hukum gitu ya. Sebenarnya masih terbuka lebar ketika nanti pasca putusan dari Majelis Hakim pertimbangan. Iya, saya ingin tadi disebutkan tadi di film Endgame misalnya, di mana kemudian pada para mantan penyidik, para penyelidik KPK yang terkait dengan kasus bansos mendapat tekanan. Apakah itu benar yang ada di film Endgame itu? Saya kira itu kan harus dibuktikan ya, tidak harus kemudian diopinikan begitu. Karena Anda nggak merasakan ada suasana batin seperti itu yang kan tentu Anda berada dalam lingkungan internal? Iya, kalau kami kemudian berbicara dengan teman-teman di jaksa penuntut umum, saya kira tidak demikian begitu ya, karena kita kan bisa membaca di dalam perkara hasil proses penyidikannya seperti apa gitu ya. Itu Mas Aiman. Oke. Terakhir, komitmen KPK terkait dengan penuntasan kasus bansos. Apakah semua yang terlibat pasti akan diperiksa, kemudian jika bersalah diproses hukum? Yang pertama begini Mas Aiman. Di dalam proses penyelesaian perkara OTT yang kemudian pasti pasal-pasal yang diterapkan di awal adalah pasal suap, ya, seperti bansos ini, jarang kemudian dilakukan dengan dikembangkan penyelidikan lebih lanjut di pasal 2 dan pasal 3 dengan objek yang menjadi suap, gitu ya, objek yang menyebabkan suap, gitu. Nah, di dalam perkara ini KPK saat ini sedang melakukan penyelidikan. Kemarin sudah diperiksa beberapa pihak, termasuk tadi yang disebutkan oleh Mas Donald, Pak Herman Heri, termasuk kemudian Pak Juliari. Dan itu tidak akan berhenti di sini, akan terus dilakukan. Kalau seandainya ada bukti-bukti akan diproses selanjutnya. Kalau tidak, ya tentu tidak. Betul Mas Aiman. Itu sudah keniscayaan bagaimana kemudian yang sudah sangat terbuka di depan persidangan dan kemudian hasil dari proses penyelidikan ini yang terus dilakukan analisa dan permintaan keterangan kepada para pihak-pihak tentu akan digali oleh KPK di dalam menuntaskan perkara atau kasus bansos ini. Kami tunggu langkah KPK dan juga transparansi terkait ini. Terima kasih Bung Ali Fikri, terima kasih juga advokat dari Visi Integritas Bung Donald Faris. Ya, ini saya biasanya panggil dari ICW, sekarang advokat dari Visi Integritas, sudah tidak di ICW lagi. Lalu Bung Dion Pongkor, pengacara, penasihat hukum dari Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang saat ini sedang menjadi terdakwa di kasus korupsi bansos. Terima kasih, Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih.